111 Tuan Muda. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, rumah Yu Wenjin, di luar daerah Sisui. Sebuah Audi hitam menepi dengan tenang di depan rumah, dan seorang pria muda dan tampak anggun muncul dari mobil. Pemuda ini tampak seperti berusia 20-an. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas, dan kulitnya yang pucat dan mulus menunjukkan bahwa dia tidak pernah bekerja sehari pun di ladang. Meskipun dia terlihat sopan dan santun, dia membawa rasa takut yang menjijikkan pada dirinya. Tuan Muda, Zhang Ben baru saja mengirimi kami pesan. Dia mengatakan bahwa Tuan Chen menculik dia dan nenek ular ke sini. Seorang lelaki tua yang tampak seperti hantu berkata dengan suara serak. Tuan Chen. Ketidaksenangan muncul di mata pemuda itu. Dia hanya seorang penduduk desa dari Jingbei. Dia tidak punya peluang melawan sekte penyihir hantu. Aku akan membiarkan dia merasakan kepedihan 10.000 hantu yang menggerogoti hatinya. Orang bodoh yang sombong. Dia tidak akan pernah membayangkan kekuatanmu, tuanku. Orang tua hantu itu menjawab ketika rasa takut melintas di wajahnya. Dia telah melihat seni menggerogoti 10.000 hantu beraksi, dan itu lebih menakutkan daripada menyaksikan hukuman paling kejam di dunia. Meskipun lelaki tua itu belum pernah bertemu dengan Guru Chen sebelumnya, janji untuk melihat seni sadis itu kembali memenuhi hati lelaki tua itu dengan penyesalan dan rasa kasihan pada Guru Chen. Tong San, ayo pergi. Pria muda itu melambai pada seseorang di dalam mobil, dan seorang pria berotot muncul dari kursi belakang. Bahkan setelan ukuran ekstra besar yang dikenakan pria itu sepertinya tidak mampu menutupi seluruh otot besarnya. Bahan jasnya diregangkan sedemikian rupa hingga terlihat robek. Pria itu tingginya sekitar 2 meter, dan lengannya satu ukuran lebih besar dari paha rata-rata manusia. Tubuhnya yang besar membuatnya menonjol seperti pagoda besi. Setelan yang dikenakannya berlumuran noda darah, beberapa masih segar. Wajah kasar itu tanpa ekspresi dan matanya tak bernyawa. Dia mendengus menjawab dan mengikuti di belakang Tuan Muda. Ketiganya berjalan perlahan menuju rumah. Ketika jarak mereka hanya 5 meter, Tuan Muda tiba-tiba mengumumkan. Tuan Chen, Tuan Bai, kami di sini. Keluarlah dan temui kami. Rumah Yu Wenjin terletak di luar kota dan hanya dikelilingi oleh lahan pertanian dan semak-semak. Oleh karena itu, tidak ada penonton yang perlu dikhawatirkan oleh penonton. Mereka menyaksikan gerbang merah rumah itu terbuka, dan Zhang Ben muncul dari sisi lain. Begitu dia melihat pemuda itu, dia menundukkan kepalanya dengan patuh dan berkata, Tuan Muda, mereka semua di dalam menunggu Anda. Dasar bodoh. Tuan Muda mendengus. Meskipun dia tampak seperti berusia 20-an, dia sebenarnya berusia 40-an. Namun, saat api berkobar di dalam hatinya, Tuan Muda berjalan melewati gerbang dan tiba di halaman yang luas. Dia disambut oleh nenek ular, Yu Wenjin, Bai Wuji dan 2 murid Master Cui. Kerumunan mengelilingi sebuah meja dan 2 kursi. Chen Fan sedang duduk di salah satu kursi sambil menyeruput secangkir teh. Tuan Muda mendekat, dan hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa Yu Wenjin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Puas dengan apa yang dilihatnya, dia duduk di kursi berlengan lainnya. Dia tersenyum dan kemudian berkata, saya yakin Anda adalah Tuan Chen dari Jiangbei. Sungguh anak muda yang tegap. Saya yakin ada kesalahpahaman di antara kita. Saya tidak berselisih dengan siapapun di wilayah Jingbei. Jika kamu menyerahkan gadis itu dan yang berambut putih, aku akan menawarkan aliansiku. Saya telah mendengar bahwa Tuan Chen adalah pria yang cerdas, dan Anda harus tahu mana yang lebih penting bagi Anda, gadis yang tidak berguna atau sekutu yang kuat. Yu Wenjin mengencangkan tubuhnya saat pertama kali melihat Tuan Muda. Mendengar sikapnya yang berhati dingin, tawar-menawar, dia merasa ketakutan melintas di benaknya. Dia memegang lengan baju Chen Fan dan meremasnya untuk mengatasi rasa takutnya. Bai Wuji mengerutkan alisnya dan menatap Chen Fan dengan prihatin. Chen Fan berkata, sungguh, siapa yang menyuruhmu duduk? Senyum Tuan Muda membeku di wajahnya. Aku mungkin akan mengampuni nyawa keluargamu jika kamu berlutut di hadapanku dan menerima hukumanmu. Chen Fan berkata dengan ringan sambil mengusap jarinya dengan main-main di sepanjang permukaan tanah liat cangkir teh. Kamu mendekati kematian. Sebelum Tuan Muda sempat mengucapkan sepatah kata pun, lelaki tua hantu itu berteriak. Tuan Chen. Tuan Muda memasang wajah tegang dan kemudian berkata dengan dingin. Saya menghormati Anda,
dan saya berharap kamu akan melakukan hal yang sama. Kamu pikir kamu siapa? Anda bahkan tidak layak duduk satu meja dengan saya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Kamu hanyalah orang dusun dari Jiangbei. Apakah kamu pikir kamu begitu tangguh dengan keterampilan seni bela diri itu? Aku sudah tidak bisa menghitung berapa banyak seniman bela diri yang telah aku bunuh. Yah, kalau kamu bilang begitu, aku harus menyingkirkanmu. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan meratap. Tuan muda tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia membanting meja dan berteriak, Tong San. Kerangka raksasa yang selama ini berdiri tak bernyawa di belakangnya tiba-tiba bergerak hampir dengan efisiensi mekanis. Dia membuka lengannya lalu melingkarkannya di sekitar kepala Chen Fan seperti penjepit besi. Tangannya sebesar bola basket, dan jika serangannya mendarat di kepala Chen Fan, itu akan menembus otak Chen Fan seperti semangka. Berani sekali kamu. Dia menggumamkan mantra saat nyala api menyala di telapak tangannya. Nyala api dengan cepat berubah menjadi cambuk panjang saat terbang ke arah makhluk kasar itu. Serangan Bai Wuji telah mengenai sasarannya, dan cambuk yang jatuh itu membakar makhluk buas itu, mengubahnya menjadi obor manusia raksasa. Jas hitam yang membungkus tubuh Tong San dengan cepat terbakar habis, dan api mulai memakan daging pria itu. Namun, Tong San tampaknya tidak mempermasalahkan rasa sakitnya. Dia mengepalkan tangan dan meninju Bai Wuji. Meskipun bobotnya berat, serangan Tong San memiliki efisiensi yang sama dengan serangan seorang Grandmaster. Tinjunya mulai beraksi seperti pegas yang dilepaskan. Bai Wuji tersentak dan membungkuk ke belakang untuk menjauh dari bahaya. Apa yang sedang terjadi? Seru Yu Wenjin. Pria berotot itu masih dilalap api. Api menggerogoti baju dan rambutnya, namun, ketika bertemu dengan daging manusia yang berwarna perunggu, ia dengan cepat mati karena kekurangan bahan bakar. Seolah-olah kulit pria brutal itu terbuat dari logam yang bisa ditanamkan. Ketika Tong San muncul kembali dari api, dia lebih terlihat seperti mesin pembunuh yang tidak bernyawa daripada manusia. Ini adalah seni rahasia pemurnian mayat Tuan Muda, mayat lapis baja perunggu. Itu adalah salah satu dari 3 seni pemurnian mayat paling mematikan di Tiongkok, bersama dengan mayat besi dan mayat darah. Bai Wuji berhasil bangkit dan berkata dengan berat, Bingo. Tuan muda itu berdiri dan berkata, Tong San dulunya adalah seorang seniman bela diri yang kuat di Asia Tenggara. Bertahun-tahun yang lalu, dia menyinggung perasaanku, dan sebagai imbalannya, aku telah membuatnya menjadi mayat lapis baja perunggu menggunakan seni rahasiaku. Apakah kamu melihat otot-ototnya? Itu bukan daging di bawah kulitnya, itu perunggu murni. Aku memberinya kekuatan yang tak terukur dan tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan. Dia tidak mengenal rasa sakit atau kelelahan dan bisa bertarung untukku selamanya. Tidak ada seniman bela diri biasa yang bisa bertahan melawannya, dia akan membuat pusing kepala bahkan untuk seorang guru transenden. Sambil berkata demikian, dia mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan melihat ke arah Chen Fan. Bagaimana pendapatmu sekarang, Tuan Chen? Hati semua orang tenggelam setelah mendengar kekuatan raksasa aneh itu. Dia telah menuangkan perunggu cair ke dalam tubuh dan mengubah mayat itu menjadi mesin pembunuh berjalan. Ini adalah hal yang paling tidak wajar dan mengerikan yang pernah didengar orang banyak. Bahkan nenek ular pun mulai meragukan keputusannya menyerahkan Xiao Jin kepada pria sadis itu. Yu Wenjin bersandar pada Chen Fan untuk menopang dirinya sendiri saat kakinya gemetar tak terkendali. Bagaimana menurutmu, Tuan Chen? Bai Wuji menjadi cemas. Keterampilan membengkokkan api adalah satu-satunya yang dia miliki. Karena tidak ada gunanya melawan si penggila logam, dia tiba-tiba tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu hanya seni pemurnian mayat yang tidak berharga. Kamu terlalu percaya diri. Dia dengan lembut mengangkat lengan kirinya, dan tiba-tiba cambuk tulang raksasa muncul dari udara tipis. Setiap bagian cambuk terbuat dari batu giok putih. Tulang-tulangnya mengidi rambut saat cambukan berguling dan layu seperti ular piton ke arah Tuan Muda. Dalam bayangan kabur cambuk yang menyapu, samar-samar orang bisa melihat seekor ular raksasa menggeram ke langit. Artefak Dharma, wajah Tuan Muda memucat. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan membalikkan badan ke belakang untuk menghindari bahaya. Lelaki tua hantu itu tidak seberuntung itu sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi. Cambuk telah tersangkut dan mengiris pinggangnya. Tong San juga tidak menghindari serangan itu.
Dia menggeram seperti binatang buas dan menyilangkan tangannya untuk menahan serangan frontal. Kabum! Tubuh raksasa Tong San terbang ke udara seperti bola bisbol saat home run. Itu menabrak dan menembus dinding, meninggalkan lubang raksasa di belakang. Semua orang tercengang dengan perkembangan tersebut. Separuh halaman berubah menjadi puing-puing oleh satu serangan besar Chen Fan. Setelah debu mereda, semua orang melihat retakan besar di tanah memanjang dari bawah kaki Chen Fan hingga keluar dinding halaman, tempat mayat lapis baja perunggu tergeletak di tanah. Kedua lengan mayat lapis baja perunggu patah dari tubuhnya, dan luka besar menggores daging logamnya dari kepala hingga kaki. Namun, mantra yang mengikat jiwa yang menyesal ke kulit lapis baja perunggu mendorong monster itu untuk bangkit tetapi gagal di setiap percobaan. Ini, Bai. Wuji tidak bisa berkata-kata. Bukankah Master Chen hanyalah pengguna kekuatan internal? Bagaimana dia bisa mendapatkan artefak Dharma yang begitu kuat? Tong San memiliki berat lebih dari beberapa ratus kilogram, dan dia terpesona oleh serangan Chen Fan seperti yang dilakukan bola bisbol oleh tongkat baseball. Dia memperkirakan jumlah kekuatan dalam serangan Chen Fan seharusnya cukup untuk membelah sebuah bas besar menjadi dua. Mata Zhang Ben membulat dan menatap Chen Fan dengan tak percaya. Dia menyaksikan tuan muda yang sangat dia hormati ditendang. Nenek ular mulai bertanya-tanya apakah dia telah menempatkan kesetiaannya pada tempat yang salah. Setelah beberapa saat, tuan muda akhirnya menenangkan diri dan melihat betapa parahnya petarungnya dipukuli. Dia menundukkan kepalanya dan berteriak sekuat tenaga, "Aku akan menghancurkanmu." Kemudian dia mengeluarkan seruling tulang dan mulai meniupnya. "Sial, hentikan dia, sekarang." Juga, wajah Bai Wuji memucat. Dia ingin melemparkan dirinya ke arah tuan muda, tapi itu sudah terlambat. Nada panjang dan kuno keluar dari seruling, menimbulkan gelombang lolongan dari hantu yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Tiba-tiba, awan gelap menutupi matahari, dan halaman itu dengan cepat ditelan oleh alam hantu. Itu dia, pawai 100 hantu dan penggerombolan 10.000 hantu yang dipajang secara penuh. Ini, hidup terkuras abis dari wajah nenek ular saat dia mengingat kengerian yang dia coba kubur di bawah kenangan lamanya. Ini adalah kekuatan seruling hantu purba tuan muda. Ia memiliki kemampuan untuk menghapus matahari dan melepaskan alam hantu ke dunia ini. Bai Wuji tersenyum putus asa dan berkata, tidak heran kekuatan gabungan dari 5 keluarga gagal memperlambatnya. Saya telah melupakan artefaknya. Tubuh nenek ular mulai bergetar tak terkendali setelah mendengar kata-kata Bai Wuji. Apakah seruling hantu purba ini benar-benar sekuat itu? Chen Fan duduk dengan tenang di kursinya dan sepertinya tidak terganggu oleh bahaya di sekitarnya. Kepastian Chen Fan menenangkan pikiran banyak orang, membantu mereka bersiap untuk bertarung. Bai Wuji tidak punya waktu untuk membalas Chen Fan, hantu-hantu itu sudah mengejarnya. Dia bergegas mengeluarkan segenggam jimat kertas dan menyebarkannya ke sekelilingnya. Begitu jimat kertas kuning itu lepas dari tangannya, jimat itu membeku di udara dan tidak terus jatuh ke tanah. Sementara itu, tulisan merah di kertas itu mulai bersinar lebih terang setiap detiknya. Arai api abadi 8 gerbang. Bai Wuji menginjak tanah saat dia mengisi kekuatan dharmanya. Ketika kekuatannya mencapai puncaknya, dia menggeram musuhnya. Bom, kabum, 8 jimat kertas terbakar dan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Sebagai gantinya, berdiri 8 kolom yang terbuat dari api sepanjang 2 meter yang membentuk firewall pelindung segi 8. Ketika hantu-hantu pendendam menghantam dinding api, mereka terbakar hingga hancur dan dengan cepat menjadi abu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Menebang, setelah Bai Wuji menyelesaikan mantranya, dia jatuh ke tanah karena kelelahan. 2 murid guru Cui bergegas membantunya berdiri. Bai Wuji, susunan yang mengesankan. Kamu benar-benar layak disebut sebagai kastor terbaik di antara 6 keluarga besar. Suara Yuk Master terdengar kepada semua orang di dalam perisai pelindung secara tiba-tiba, atas perintah udara panas. Kadang-kadang suara itu datang kepada mereka dari segala arah, dan kadang-kadang hanya datang dari satu arah. Matahari telah benar-benar padam, dan melalui api yang menyala-nyala, mereka hanya dapat melihat hantu-hantu yang sulit ditangkap terbang di udara, namun tidak dapat mengetahui lokasi tuan muda. Sayang sekali arai api abadi 8 gerbang Anda hanya didukung oleh jimat kertas, tetapi bukan kekuatan langit dan bumi milik seorang kultivator sejati. Menurut Anda, berapa lama susunan Anda dapat bertahan?
3 menit, atau 5 menit. Haha, Tuan Muda tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dikelilingi oleh hantu terbang dan kegelapan, ketakutan perlahan memasuki pikiran semua orang saat firewall berbentuk segi 8 menyusut ukurannya setiap detik. Yu Wenjin memegang erat satu-satunya hal yang dapat memberikan kenyamanan pada saat yang menyedihkan, bahu Chen Fan. Tanpa dukungan kuat dan sentuhan hangatnya, Yu Wenjin mungkin sudah pingsan. Bai Wuji menyeka keringat di dahinya dan berhasil bangkit kembali. Tuan Chen, dia benar. Araiku tidak akan bertahan lama. Kita harus memikirkan cara untuk keluar dari alam hantu ini. Begitu kita keluar, kekuatannya akan sangat berkurang. Oh, Chen Fan sepertinya tidak peduli sama sekali dengan keselamatan mereka. Ketertarikannya tergerak oleh hal lain, apa sebenarnya seruling hantu purba itu. Semua orang terkejut dengan betapa acuhnya dia terdengar. Ini bukan waktunya untuk mempedulikan apapun kecuali segera keluar dari sini. Bai Wuji adalah pemimpin sebuah rumah tangga, dan oleh karena itu dia memiliki kesabaran lebih dari kebanyakan orang. Dia mengendalikan kecemasannya dan menjelaskan dengan cepat. Seruling hantu purba adalah salah satu dari 3 artefak Dharma milik Tuan Muda. Rumor mengatakan bahwa itu terbuat dari tulang rusuk seorang penggarap hantu yang meninggal tepat sebelum dia hendak membuat kenaikan abadi. Seruling ini disempurnakan lebih lanjut dari generasi ke generasi oleh para penggarap yang sempurna hingga diwariskan kepada Tuan Muda. Seruling hantu berisi roh lebih dari 100 hantu pendendam. Memainkan satu nada sederhana pada seruling ini akan mengubah suatu area menjadi alam hantu. Tuan Muda biasa menjebak guru transenden di alam hantu selama lebih dari setengah jam. Menurut legenda, jika seruling itu digunakan oleh seorang penggarap sempurna yang kuat di sekitar medan pertempuran kuno, itu akan membangkitkan 10.000 hantu untuk bertarung demi tuan mereka. Bai Wuji menarik napas berat dan berkata, saya bertaruh Tuan Muda tidak kuat cukup untuk memanggil apapun selain yang sudah ada di seruling. Oleh karena itu, selama kita bisa keluar dari alam hantu, kita harusnya aman dari kekuatan seruling. Hehe, Bai Wuji, kamu kenal baik denganku. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan kelompok orang anehmu bisa mematahkan mantraku? Bermimpilah, Tuan Muda mengumumkan dengan jahat. Begitukah? Chen Fan tersenyum dan kemudian melambaikan tangan kanannya, memanggil cambuk tulang yin yang berbahaya sekali lagi. Cambuk panjang yang terbuat dari tulang seperti batu giok menyapu di udara. Kali ini, penampakan ular yin jauh lebih terlihat dibandingkan sebelumnya. Ular yin telah bersembunyi di bawah kolam selama lebih dari ratusan tahun dan telah lama mencapai pencerahan halus. Lihatlah, hanya setelah satu cambukan yang keras, segerombolan hantu pecah dengan jeritan yang tak terhitung jumlahnya yang memekakkan telinga. Mereka yang bereaksi cepat akan lolos dan mereka yang terlalu lambat atau terlalu keras kepala ditelan seluruhnya oleh roh ular yin. Dalam satu gerakan, Chen Fan telah membuka langit yang gelap dan membiarkan sinar matahari masuk ke dimensi dunia lain tempat mereka terjebak. Sinar matahari meningkatkan visibilitas sekeliling mereka secara signifikan. Artefak Dharmamu bisa menelan roh. Tuan Muda tersentak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua orang melihat sekeliling dan berkat sinar matahari, mereka dengan cepat menemukan Tuan Muda bersembunyi di sudut sambil memegang seruling tulang yang agak melengkung. Penampilannya sesuai deskripsi. Lengkungan dan warnanya menunjukkan bahwa benda itu terbuat dari tulang rusuk manusia. Terlihat hampir indah dengan permukaannya yang halus dan pengerjaan yang luar biasa. Tak seorang pun menyangka bahwa seruling ini berisi lebih dari 100 roh jahat. Sudah kubilang mantramu hanyalah permainan anak-anak bagiku. Tanpa menggerakkan satu jari pun, aku bisa dengan mudah menghancurkanmu. Chen Fan menyingkirkan cambuk tulangnya dan tetap duduk dengan tenang. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu datang kepadaku dan menerima kematianmu sendiri, aku tidak akan menyakiti keluargamu. Jika tidak, aku akan memastikan garis keturunanmu akan berakhir bersamamu. Tuan Muda menutup matanya karena marah dan terkejut. Darah mengalir deras ke kepala dan matanya. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Kemarahan mendorongnya untuk menyerang tanpa ampun. Dia mengarahkan ujung seruling itu ke dirinya sendiri dan menusukkannya ke dadanya. Seruling tulangnya setajam belati, dan menusuk dagingnya dengan mudah. Tiba-tiba, seruling tulang itu berlumuran darah. Yang mengejutkan semua orang, seruling itu menghisap darah, dan warna batu giok lemak kambingnya mulai berubah warna menjadi merah tua. Mengisi senjatanya secara berlebihan dengan darah. Chen Fan tersenyum ringan.
Dia telah melihat teknik primitif yang tidak efisien di beberapa planet yang dia kunjungi selama perjalanan luar angkasa. Teknik ini sangat menyia-nyiakan vitalitas penggunanya dan oleh karena itu sudah lama tidak lagi disukai oleh para kultivator. Kamu benar, aku akan menyingkirkanmu hari ini. Aku harus. Tuan muda tertawa masam. Wajahnya yang tak bernyawa berubah menjadi abu-abu dalam hitungan detik. Bahkan jika dia bisa membunuh Chen Fan menggunakan teknik pengorbanan ini, budidayanya akan memakan korban dan membuatnya mundur setidaknya 10 tahun. Tidak akan ada pemenang di akhir pertarungan ini. Bai Wuji takut dengan perkembangan itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda akan berusaha sekuat tenaga. Nenek ular berteriak pada Chen Fan. Tuan Chen, pergi bersama Xiao Jin dan lindungi dia. Bai Wuji tidak sepenuhnya senang karena diminta untuk tetap tinggal. Namun, dia tetap tersenyum dan berkata, Tuan Chen, dia akan menyerang tanpa ampun. Mari kita mundur sekarang. Sangat terlambat. Tuan Muda tertawa mengigau. Setelah menyerap darah Tuan Muda, ukuran hantu bertambah drastis. Masing-masing dari 100 atau lebih hantu itu sama kuatnya dengan roh berbumbu, milik Guru Wu yang sangat dia simpan di dalam guci penumbuh hantu. Chen Fan mampu menghancurkan guci tumbuh hantu dengan sambaran petir. Namun, ada lebih dari 100 hantu jahat di sekitar sini, bisakah dia melepaskan lebih dari 100 sambaran petir sekaligus? Darah Tuan Muda telah meningkatkan kekuatan roh, dan mereka tidak lagi takut pada api dan cambuk tulang. Mereka menabrakkan tubuh mereka ke tiang api tanpa menimbulkan terlalu banyak kerusakan. Larangan, larangan, larangan. Kolom api mengurangi kecerahan dan ukurannya setelah setiap tumbukan. Arai tersebut seharusnya bertahan beberapa menit lagi, namun jika terus begini, arai tersebut akan dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 detik. Tuan Chen, Bai Wuji menatap Chen Fan dengan putus asa. Bai Wuji bukan satu-satunya yang memandang Chen Fan, begitu pula semua orang. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Satu-satunya harapan mereka untuk keluar hidup-hidup terletak di pundak Guru Chen. Haha, bahkan jika dia adalah seorang kultivator sempurna yang telah mencapai tingkat budidaya Dharma, dia tidak akan bisa lepas dari mantra dalam keadaan utuh. Tuan Muda tertawa, darah menetes dari sudut mulutnya, tapi dia tampak tidak peduli. Pikirannya sudah lama diliputi amarah. Saya harap Anda menikmati rasa kekuatan saya. Saya akan mencabik-cabik Anda sepotong demi sepotong dan memberikan jiwa Anda kepada roh. Hati semua orang tenggelam setelah mendengar ancaman Tuan Muda. Betapapun kuatnya Guru Chen, dia tidak akan menjadi guru transenden di usia yang begitu muda. Yu Wenjin menatap pemuda di depannya, tiba-tiba, dia akhirnya merasa nyaman. Akan sangat bermanfaat jika aku bisa mati bersamanya. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Chen Fan akhirnya bergerak. Bodoh yang keras kepala, dia menggelengkan kepalanya dan berdiri perlahan di bawah banyak pasang mata putus asa. Dia memandang ke arah Tuan Muda dan mengumumkan, kau sendiri yang menyebabkan hal ini. Jangan katakan bahwa aku tidak memperingatkanmu. Dapatkah kau menatap mataku? Mengapa tidak? Tuan Muda bertanya-tanya, senyum menghina, tidak. Lama kemudian senyumnya membeku di wajahnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat mata Chen Fan berubah menjadi dua api emas yang bersinar. Nyala api pada awalnya kecil, tetapi dengan cepat membesar dan menjadi sebesar alam semesta yang terus berkembang. Dengan satu pandangan, aku akan membuat dunia menjadi abu. Rumah Yu Wenjin, di pinggiran Kabupaten Sishui. Rumah besar bergaya halaman ini ditelan oleh bayangan gelap dan lolongan menyayat hati keluar dari bayangan secara tiba-tiba. Pemandangan itu akan membuat takut siapapun yang lewat, mendorong mereka untuk bergegas dan melewati gedung tanpa melihatnya lebih dari yang diperlukan. Di dalam halaman, beberapa hantu yin berputar-putar di udara, menimbulkan gelombang hembusan angin. Mereka memandang Chen Fan dan teman-temannya dari atas seperti burung nasar terhadap mangsanya. Nada-nada hantu dari seruling tulang selalu membuat mereka berpesta. Aether dan vitalitas manusia dapat digunakan untuk memperkuat roh. Para petani, khususnya, jauh lebih bergizi dibandingkan rekan-rekan mereka yang normal. Tuan Muda mengira kemenangannya sudah ada di kantong, namun, kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkannya. Bai Wuji dan Nenek Ular juga menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka menyaksikan dua titik berkilau di mata Chen Fan muncul di dunia nyata sebagai dua bola api yang menyala-nyala. Pada awalnya, nyala api terdapat di rongga mata Chen Fan,
dan seiring bertambahnya ukuran dan intensitasnya, seberkas cahaya keluar dari api dan menembaki hantu. Hantu-hantu itu terbakar hanya karena terserempet api. Api emas menyulut Yin Qi yang meresap di udara dan memberi langit warna senja yang berdarah. Dalam sekejap, semua hantu yang ditagih berlebihan itu menjadi abu oleh Chen Fan dalam satu gerakan. Li Fire Golden Eyes bisa membakar segalanya. Itu, Bai. Wuji tertegun, kata-kata menguap dari mulutnya. Itu adalah hantu kuno yang dipanggil oleh Primordial Ghost Flute. Bahkan tingkat budidaya guru Dharma yang sempurna akan mengalami kesulitan menghadapinya dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun, Chen Fan telah menghilangkan semua ancaman hanya dengan satu gerakan. Seberapa kuat sebenarnya dia? Api yang keluar dari matanya mampu membakar hantu-hantu jahat. Itu sangat mirip dengan api Samadhi yang legendaris. Dibandingkan dengan Tuan Chen, kemampuan membengkokkan api keluargaku seperti permainan anak-anak. Bai Wuji menunduk dan sangat terkejut. Nenek ular dan Yu Wenjin hanya bisa melongo. Mereka dapat memahami kekuatan Tuan Muda, menentukan kekuatan dan kelemahannya. Namun, kemampuan Chen Fan menembakkan api dari matanya hanyalah fiksi. Itu mengingatkan mereka pada Raja Kera dan Nesa. Mungkinkah dia abadi? Yu Wenjin bergumam pada dirinya sendiri. Hati nenek ular dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu Chen Fan begitu kuat, dia tidak akan pernah memberikan cucunya yang berharga kepada Tuan Muda, alih-alih. Jika dia bisa membuat kesepakatan dengan Chen Fan, tidak seorang pun, bahkan Tuan Muda pun tidak akan berani meremehkan keluarga Yu. Api terus menyala di mata Chen Fan, membuatnya tampak seperti dewa prajurit yang berjalan langsung dari legenda. Dia menatap langsung ke mata Tuan Muda. Tuan Muda merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Pikirannya diambil alih oleh rasa ancaman yang luar biasa. Dia tahu bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Pada saat hidup dan mati ini, Tuan Muda berteriak pada Chen Fan. Tunggu sebentar, Tuan Chen. Ada yang ingin saya katakan. Aku tidak menginginkan Yu Wenjin lagi, biarkan aku pergi. Jika saya dapat menemukan lebih banyak wadah energi Yin misterius, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Anda dan Sekte Penyihir Hantu tidak pernah memiliki hubungan buruk di masa lalu, mengapa mulai sekarang? Chen Fan berdiri diam, namun, api di matanya sepertinya sedikit berkurang. Merasakan kata-katanya berhasil, Tuan Muda melanjutkan, ada banyak orang seperti saya di sekte saya. Kami memiliki 3 orang tua yang telah mencapai puncak budidaya kekuatan internal. Selain itu, pemimpin sekte kami telah mencapai tingkat budidaya Dharma. Tuan Chen, saya yakin Anda cukup pintar untuk mengetahui pilihan terbaik Anda. Apakah Anda mengancam saya? Suara Chen Fan tenang. Tidak, saya hanya mempertimbangkan pilihan Anda. Tuan Muda itu menenangkan diri dan berkata, kita hidup dalam masyarakat modern sekarang, ada banyak ikan di sekitarnya. Mengapa kita harus memperebutkan yang satu ini? Kami punya uang dan kekuasaan, kami bisa menikmati wanita manapun yang kami inginkan. Anda, khususnya, masih muda dan mampu serta mampu mendominasi wilayah Jiangbei di usia yang begitu muda. Anda tidak perlu khawatir. Namun, jika kamu membunuhku hari ini, ayahku dan tetua sekte pasti akan membalaskan dendamku. Jika Anda tidak mengkhawatirkan diri sendiri, bukankah Anda mengkhawatirkan keluarga dan teman-teman Anda? Sekte saya unggul dalam 3 jenis seni, pemurnian mayat, pengekangan hantu, dan kutukan. Dari ketiganya, sekte saya hampir menyempurnakan seni kutukan. Sangat mudah bagi kami untuk mengambil nyawa orang biasa bahkan tanpa mendekati target. Petik 2. Dia benar, Tuan Chen. Biarkan saja dia pergi. Terguncang ketakutan, nenek ular bergegas masuk. Dia dibesarkan di bagian barat daya Tiongkok, tanah air dari sekte penyihir hantu. Ketakutan terhadap para tetua yang berkuasa dan pemimpin sekte telah tertanam di otaknya sejak dia masih kecil. Bai Wuji menahan keterkejutannya dan mendesak Chen Fan dengan alis berkerut, Tuan Chen, pemimpin sekte penyihir hantu, memiliki akar yang kuat di wilayah barat daya. Dia telah mencapai tingkat budidaya Dharma sejak lama dan mencapai status tersebut dari guru yang sempurna. Tidak ada gunanya melewatinya jika tidak perlu. Chen Fan dan Tuan Muda hampir tidak mengenal satu sama lain, dan oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan ini jika bukan karena dia. Dia tidak akan merasa nyaman dengan dirinya sendiri jika Chen Fan membunuh Tuan Muda dan menyebabkan pemimpin sekte menyakiti keluarga Chen Fan. Zhang Ben menunduk dan tersenyum dingin, Tuan Chen,
pemimpin sekte kami tidak kalah kuatnya dengan Anda. Jika Anda membunuh Tuan Muda kami, saya jamin Anda akan membayarnya. Zhang Ben dan Tuan Muda memainkan permainan khas polisi baik polisi jahat dengan Chen Fan, mencoba membujuknya agar tunduk. Tuan Muda menghela nafas lega dan bangkit. Dia mengetahui sifat pengecut manusia dan yakin bahwa Chen Fan tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Dia bertaruh selama dia bisa melewati krisis ini, dia bisa memulihkan diri dan merencanakan balas dendamnya. Tiba-tiba, Chen Fan tertawa pelan. Oh, apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan tadi? Apa katamu? Kepanikan muncul sekali lagi di wajah Tuan Muda. Chen Fan berkata dengan ringan, sudah kubilang jika kamu tidak berlutut di hadapanku dan menerima keputusanmu, aku tidak hanya akan membunuhmu tetapi juga seluruh keluargamu. Apakah menurutmu aku, Chen Beixuan, punya waktu untuk melontarkan lelucon? Bersamamu, semua orang menyaksikan dua sinar api emas keluar dari rongga mata Chen Fan sekali lagi dan mereka dengan cepat mengepung Tuan Muda. Kamu tidak akan melakukannya. Tuan Muda panik ketika dia bergegas mundur. Sementara itu, dia mengisi energinya dan memanggil kepulan awan kelabu di belakangnya. Namun, perlawanannya sia-sia. Api keemasan yang anggun telah mengelilinginya dalam sekejap. Tuan Muda mulai menjerit. Api menjilatnya hingga pakaian, rambut, dan paku sebelum mulai menggerogoti daging dan tulangnya. Setiap inci kulitnya terbakar, dan panasnya membuat darahnya mendidih, menguapkannya ke udara. Pemandangan mengerikan ini membuat takut semua orang. Bahkan setelah tubuh Tuan Muda itu telah menjadi abu, api masih terus menyala. Dalam nyala api yang menari-nari, orang bisa melihat penampakan yang sedang berjuang dalam kesakitan. Itu, jiwanya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Tubuh Bai Wuji bergetar tak terkendali saat rasa takut mencengkeram hatinya. Api emas Chen Fan tidak hanya dapat membakar daging, tetapi juga dapat melahap jiwa. Bukankah ini disebut pemusnahan total? Setelah beberapa saat yang mengerikan, bahkan jiwa pun lenyap, dan api akhirnya padam. Chen Fan berbalik untuk melihat kerumunan di belakangnya. Bai Wuji dan nenek ular tanpa sadar berlutut dan bersujud kepada Tuan Chen. Mereka hampir tidak berani menatap mata Tuan Chen, takut mereka akan mengalami nasib yang sama pada Tuan Muda. Dia dulunya adalah Tuan Muda dari sekte penyihir hantu yang terkenal, namun dia dimusnahkan secara brutal oleh Chen Fan. Apalagi yang mampu dilakukan Chen Fan? Yu Wenjin dan Zhang Ben berdiri diam dan tidak menekuk lutut. Yu Wenjin berhasil berdiri diam dan memandang pemuda yang menembakkan api dari matanya dan memiliki kekuatan seorang Gatvian. Dia merasa dia tidak mengenal Chen Fan sama sekali. Zhang Ben menyeringai jelek dan berkata, kamu telah membunuh Tuan Muda. Master sekte kami tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jadi, Chen Fan bertanya dengan dingin. Sebelum Zhang Ben dapat mengucapkan satu kata lagi, api emas keluar dari mata Chen Fan dan mengubur dirinya ke dalam tubuh Zhang Ben. Zhang Ben mengertakkan gigi dan siap menghadapi kematiannya. Namun, setelah beberapa saat, dia tidak terluka, sebaliknya, dia mendengar suara di telinganya, berikan hadiah ini kepada pemimpin sekte Anda. Katakan kepada mereka bahwa Chen Beixuan akan datang untuk mereka dan membunuh mereka semua. Kau akan membiarkanku hidup. Zhang Ben membuka matanya dan sangat gembira. Sekarang pergilah dari hadapanku. Chen Fan melambai dengan acuh. Zhang Ben berbalik dan mulai berlari. Sementara matanya memancarkan kilau beracun yang mengancam balas dendam. Kamu melakukan kesalahan, anak muda. Kami akan menghancurkanmu suatu hari nanti. Yu Wenjin terkejut dengan perkembangan tersebut. Chen Fan, Tuan Chen, apakah kamu membiarkannya pergi begitu saja? Tidak apa-apa. Api di mata Chen Fan akhirnya menghilang. Dia berkata sambil berpikir, dia harus mengirimkan hadiah saya kepada sekte tersebut. Saya harap mereka menyukainya. Beberapa jam setelah kematian Tuan Muda, murid Bai Wuji dan Tuan Guo akhirnya membereskan kekacauan di halaman, dan semuanya kembali normal. Chen Fan duduk di kursi dan memainkan seruling berwarna giok yang terbuat dari tulang. Mata emas api Li Chen Fan telah membakar inti Tuan Muda sampai bahkan jiwanya lenyap. Entah bagaimana, Ghost Flute selamat dari cobaan itu. Namun, bukannya tanpa kerugian karena hantu jahat tersebut telah menghilang. Api telah mengembalikan artefak Dharma ke keadaan semula. Meskipun demikian, Chen Fan masih terkejut dengan kualitas serulingnya. Li Fire Golden Eyes adalah seni pencerahan abadi tingkat tinggi.
Oleh karena itu seharusnya melelehkan artefak Dharma tingkat tinggi sekalipun. Namun, seruling tulang itu bertahan dalam ujian api. Pada saat itu, Chen Fan sudah mendapatkan gambaran tentang sifat sebenarnya dari materi tersebut. Ini adalah bagian dari Conate Bond. Dengan pemikiran itu, Chen Fan mengerutkan alisnya dan berpikir keras. Mungkinkah ada makhluk hidup Conate yang biasa berjalan di bumi? Bai Wuji mengatakan bahwa seruling tulang ini pertama kali ditemukan di sebuah makam kuno di masa lalu, oleh karena itu namanya seruling hantu purba. Jika bumi memiliki kiroh yang berlimpah pada zaman kuno, bukan tidak mungkin untuk melihat peradaban kuno yang berpusat pada budidaya. Ini juga dapat menjelaskan asal mula berbagai mantra yang telah saya lihat sejauh ini, termasuk penggunaan kekuatan internal. Chen Fan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah merenungkannya sebentar, dia gembira dengan kesimpulannya. Jika budaya kultivasi memang ada pada suatu saat dalam sejarah bumi, para kultivator kuno tersebut pasti meninggalkan beberapa harta karun, seperti artefak Dharma dan pil roh. Jika dia dapat menemukan artefak itu, kemajuan budidayanya akan meningkat pesat. Chen Fan yakin bahwa kecil kemungkinannya para pembudidaya kuno akan bertahan dalam ujian waktu dan masih hidup di antara manusia biasa. Terlepas dari seberapa kuno peradaban itu, kurangnya spirit Qi di bumi saat ini akan mengurangi peluang kelangsungan hidup para penggarap kuno. Bahkan jika satu atau dua kultivator bertahan dalam ujian waktu, mereka akan bersembunyi di gua surga mereka dan menghindari dunia nyata dengan cara apapun. Dunia bagi para penggarap bagaikan kolam ikan untuk memancing. Jika kolam mengering, ikan predator paling ganas seperti hiu pun akan musnah karena kekurangan oksigen. Namun, Chen Fan merupakan pengecualian. Dia telah mempelajari banyak seni rahasia berguna yang dapat membantunya tidak hanya bertahan hidup tetapi juga berkembang bahkan di neraka tingkat ke-9. Kurangnya spirit Qi bukanlah masalah baginya. Dia mempelajari tulang Conate Bond saat senyuman muncul di wajahnya. Dia telah menyempurnakan putaran raksasa ular yin menjadi cambuk tulang yin berbahaya. Memanfaatkan bahan yang banyak bisa digunakan ini seharusnya tidak menjadi tantangan. Seorang kultivator tingkat Conate Spirit akan mengubah vitalitasnya menjadi eksistensi yang jauh lebih tinggi. Setiap tetes darah dan setiap pecahan tulang akan menyatu dengan spirit Qi. Oleh karena itu, seruling tulang merupakan media pembuatan artefak yang sama baiknya dengan harta karun yang sangat banyak. Aku akhirnya bisa membuat artefak roh dengan Conate Bond ini. Seru Chen Fan. Artefak roh berada satu langkah di atas artefak Dharma, dan hanya seorang kultivator tingkat roh terhubung yang dapat menggunakan artefak semacam itu. Kekuatannya jauh lebih besar daripada artefak Dharma. Yu Wenjin berjalan ke arah Chen Fan, dan penampilannya membuyarkan lamunan Chen Fan. Chen Fan menatap gadis itu. Rasa malu tertulis di seluruh wajahnya seolah baru pertama kali bertemu Chen Fan. Chen Fan bercanda, ada apa dengan raut wajahmu itu? Apakah kamu tidak mengenali teman lamamu? Lelucon ringan Chen Fan melegakan Yu Wenjin. Dia menjulurkan ujung lidahnya dan berkata dengan nada kekanak-kanakan, kamu tampak menakutkan. Ditambah lagi, kamu telah membakar seseorang hidup-hidup. Aku tidak tahu apakah aku mengenalmu lagi. Kamu salah, Wenjin. Chen Fan berkata dengan sedih, pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi pada Anda jika saya membiarkan Tuan Muda membawa Anda pergi bersamanya? Yu Wenjin berhenti sejenak dan berkata, Tuan Bai berkata dia akan mengeluarkan kekuatan Dharmaku dan menabur benih dalam diriku. Hehe, Chen Fan menggelengkan kepalanya lalu berkata, itu tidak semudah itu. Seni primitif yang digunakan oleh Tuan Muda terkenal karena kebrutalannya. Seni tersebut tidak hanya akan mencuri kekuatan Dharma Anda tetapi juga vitalitas Anda. Seperti darah, tulang, dan apa yang kamu punya. Pada akhirnya, itu akan mengubahmu menjadi sekam kosong. Yu Wenjin tersentak, ketakutan muncul di matanya. Untuk orang keji seperti itu, bahkan membakarnya hidup-hidup adalah hukuman yang terlalu ringan. Chen Fan mencibir dan kemudian bertanya, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Ya, Yu Wenjin mengangguk dengan tegas. Saya siap untuk pulang dan mengunjungi tanah air saya. Saya telah pergi selama bertahun-tahun. Tuan Bai memberitahuku bahwa hanya satu keluarga dari 6 keluarga besar yang bisa menerimaku. Dia setuju untuk memperkenalkanku kepada mereka. Baiklah, kamu beruntung. Chen Fan mengangguk. Kekuatan unikmu adalah pedang bermata dua. Jika kamu belajar menggunakannya untuk membantu kultivasimu,
kamu akan menjadi lebih kuat daripada tuan muda dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bai Wuji mendatangi Chen Fan dan meminta instruksi. Chen Fan menjadi lebih serius ketika dia berbicara dengan Bai Wuji. Saya akan mempercayakan keselamatan Wen Jin kepada Anda. Jika sehelai rambut rontok dari kepalanya, Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda. Tubuh Bai Wuji gemetar dan buru-buru menjawab, ya. Ya, pemandangan tuan muda yang dibakar hidup-hidup terpatri permanen di otaknya yang tidak akan pernah dia lupakan. Chen Fan mengangguk ringan. Dia bertaruh karena Bai Wuji mengetahui kekuatannya, dia tidak akan mengkhianatinya tanpa memikirkan konsekuensinya. Dia menoleh ke Yu Wenjin dan menatapnya beberapa saat sambil memikirkan untuk terakhir kalinya apakah dia harus memintanya untuk tinggal bersamanya. Pada akhirnya, Chen Fan memutuskan untuk tetap diam. Jika Yu Wenjin mendapat bimbingannya, dia akan meningkat lebih cepat daripada jika dia tinggal bersama master lainnya. Namun, dia tidak ingin terlalu terlibat dalam urusan duniawi dalam kehidupan ini. Dia ada dalam agenda dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ditambah lagi, Chen Fan sangat yakin bahwa cara terbaik untuk membantu seseorang adalah dengan memungkinkan mereka membantu diri mereka sendiri. Jika Yu Wenjin dapat membuktikan dirinya layak dan mencapai tingkat budidaya Dharma atau lebih, dia tidak akan keberatan menawarkan bantuan padanya untuk menjadikannya seorang kultivator yang baik. Namun, jika dia menyerah untuk memperbaiki dirinya, Chen Fan hanya bisa mendoakan keberuntungannya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal pada Chen Fan sebelum mereka pergi. Nenek ular tidak berani menatap mata Chen Fan ketika dia keluar dari halaman bersama Yu Wenjin. Setelah semua orang pergi, Chen Fan ditinggalkan bersama mayat lapis baja perunggu yang masih berjuang untuk bangun. Hehe, Chen Fan tersenyum setengah. Sekte-sekte kecil di bumi ini tidak tahu apa-apa tentang seni pemurnian mayat. Baiklah, aku akan mengajari mereka cara yang benar. Aku tidak sabar untuk melihat wajah mereka lalu Tong San mendobrak gerbang mereka. 5 hari kemudian, di suatu tempat di desa terpencil. Desa ini tampak normal dari luar, namun, semua penduduk desa lainnya menganggap tempat ini sebagai tanah suci. Ini adalah markas besar Tuan Muda. Di tempat tertinggi desa berdiri sebuah kuil batu. Di dalamnya adalah patung Dewa Iblis setinggi 3 meter. Dewa Iblis mengenakan topeng buas yang memperlihatkan hanya sepasang mata mengerikan yang bersinar merah. Dari topeng ke bawah, seluruh tubuhnya ditutupi tar hitam. Di bawah altar, sekelompok sesepuh berjubah hitam berkumpul di sekitar patung Dewa Iblis. Yang termuda di antara para tetua tampak berusia 40-an. Yang tertua memiliki kulit lilin dengan lesung pipit dan benjolan menutupi seluruh wajahnya. Dia tampak kuno, mungkin berusia lebih dari 100 tahun. Setiap tetua berusia lebih dari 100 tahun, dikelilingi oleh energi dingin yang terus berputar di sekitar mereka. Jelas sekali bahwa para tetua ini memiliki kekuatan Dharma yang kuat. Tuan Sekte, kematian Tuan Muda, merupakan penghinaan terang-terangan terhadap sekte kami. Seorang tetua berkata dengan sinis. Memang benar, sejak sekte guru surgawi menghancurkan markas kami tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia hanyalah manusia lemah yang menyebut dirinya Tuan Chen, beraninya dia membunuh salah satu dari kita. Aku yakin orang-orang sudah melupakan metode kita. Sebuah suara dingin berkata. Setelah beberapa saat, tetua yang duduk bersila di hadapan Dewa Iblis berkata perlahan, bawa Zhang Ben ke sini. Mari kita tanyakan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Orang tua itu bisa saja disangka patung tak bernyawa jika orang tidak tahu jantungnya masih berdetak sesekali. Dia adalah Master Sekte. Dia berusia lebih dari 100 tahun dan sepertinya dia bisa mati kapan saja. Namun, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Dia adalah seorang guru sempurna yang telah mencapai budidaya Dharma. Setelah Zhang Ben memasuki kuil, dia membungkuk kepada para tetua dan ketua sekte dan kemudian mulai menceritakan kembali apa yang telah dia lihat. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Kamu bilang dia baru berusia 16 atau 17 tahun dan dia sudah bisa menembakkan api dari matanya. Dan dia tidak hanya menghancurkan mantra Tuan Muda tetapi juga membakarnya hidup-hidup. Seorang penatua bertanya dengan tidak percaya. Jika dia benar-benar sekuat itu, bagaimana kamu bisa bertahan? Dia menyelamatkan hidupku untuk memberimu pesan. Dia bilang dia akan segera datang ke sini untuk membunuh kita semua. Zhang Ben berkata dengan enggan. Tidak masuk akal.
Pesan itu telah membuat marah para tua-tua, gelombang kutukan kemarahan muncul dari kuil. Seorang pemula dari Jianbei berani mengklaim bahwa dia akan membunuhku. Hehe, kita sudah berada di sini lebih dari 100 tahun, dan satu-satunya kemunduran adalah di tangan Sekte Guru Surgawi ketika mereka sedang dalam masa sulit. Ketika mereka akhirnya mati, kita akan menjadi kekuatan dominan sekali lagi. Sekte Guru, mari kita beri dia pelajaran. Betapapun kuatnya dia bukan tandingan kita bersepuluh. Beberapa orang mengumpat, beberapa mendengus dengan nada menghina, dan beberapa lagi benar-benar marah. Master Sekte terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya, apa lagi yang dia katakan? Dia bilang dia ingin aku membawakan hadiah untukmu. Zhang Ben menggelengkan kepalanya dan tersenyum, saya pikir dia hanya bercanda, tapi ini dia. AHRR, tiba-tiba, Zhang Ben melolong menyakitkan. Banyak orang tua yang marah kehilangan kata-kata mereka ketika kejadian tiba-tiba seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokan mereka. Mereka memandang Zhang Ben, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka menyaksikan tanda teratai merah muncul di dahi Zhang Ben. Kemudian nyala api kemasan keluar dari setiap pori-pori tubuhnya, membakar kulitnya, dan kemudian dagingnya terlepas dari tulangnya. Zhang Ben berguling-guling di tanah dengan kesakitan yang menyakitkan, mencoba memadamkan api, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat yang menyiksa, Zhang Ben menjadi abu dan apinya padam. Zhang Ben menghilang dari kuil, seolah-olah dia tidak pernah berhasil kembali. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua tetua tidak bisa berkata-kata. Bahkan Master Sekte tercengang oleh pemandangan itu, saat rasa takut merayapi pikirannya. Ini adalah seni yang luar biasa menakutkan yang bisa menanamkan api di dalam tubuh seseorang dan memicunya di lain waktu. Bahkan pengendali api terhebat dari keluarga Bai tidak mampu melakukan hal seperti itu. Lawan ini akan menjadi tantangan bahkan bagi Master Sekte, apalagi para tetua. Apakah kita masih pergi ke Jianbei? Setelah beberapa saat, seseorang memecah kesunyian. Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu, bahkan Master Sekte pun. Tidak, semua orang saling memandang dengan ketakutan dan memutuskan untuk tidak menyebutkan hal ini lagi. Ketika kejadian drastis terjadi di kuil, Chen Fan sedang duduk di belakang sebuah BMW. Setelah dia mendaftarkan pelepasan mantranya, dia melihat melalui jendela mobil ke kejauhan. Jadi, kekuatan pencerahan abadi yang sesungguhnya berarti bahwa dia memiliki kendali atas hidup dan mati siapapun. Zhang Ben adalah orang bodoh yang sombong karena berpikir bahwa dia akan memiliki peluang untuk mengalahkan Chen Fan suatu hari nanti. Tanpa sepengetahuannya, Chen Fan telah menanam teratai api di dalam dirinya dan memicu mantranya hanya setelah dia tiba di sektenya. Mantra Chen Fan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ketika api menghanguskan Zhang Ben, itu juga memicu mantra lain yang akan menandai lokasi para tetua sehingga Chen Fan dapat mendeteksi mereka bahkan dari jarak bermil-mil. Ketika dia akhirnya sampai di sana dan mengetuk pintu mereka, dia dapat melacak mereka bahkan ketika mereka sedang berlalu. Ini adalah salah satu dari banyak variasi mata emas api Li, transformasi teratai merah. Saya telah menunjukkan kepada mereka kekuatan pencerahan abadi. Chen Fan tersenyum dingin. Apa yang terjadi, Xiao Fan? Wu Junji bertanya. Dia sedang mengendarai BMW dengan sebatang rokok di antara bibirnya. Bukan apa-apa, aku baru saja membunuh seekor serangga, kata Chen Fan dengan sigap. Oke, jawab Wu Junji. Lalu dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali Wen Jin pulang ke rumah awal tahun ini. Kalau tidak, saya akan mengundangnya ke pemandian air panas tahun ini. Anda seharusnya melihat tubuhnya dalam pakaian renang. Xiao Jin tahu kalian adalah sekelompok orang mesum, dan itulah mengapa dia memutuskan untuk pergi lebih awal. Lin Weiwei membantah. Dia berdesakan di kursi belakang bersama 2 orang lainnya, dan untuk meregangkan kakinya, dia meluruskannya di antara 2 kursi di depan, merentangkannya hingga ke pangkuan Chen Fan. Fatih yang tidak yakin di mana harus mengalihkan pandangannya, saat dia mengalihkan pandangannya ke kiri dan ke kanan, mencuri pandang ke kaki seksi Lin Vivi dari waktu ke waktu. Wen Jin sudah kembali ke kampung halamannya, dan Hao Xuan adalah orang rumahan sehingga hanya kami berempat yang bisa datang hari ini. Wu Junji menyesali. Sambil berkata demikian, dia menatap Chen Fan sekilas dan berkata dengan nada meminta maaf, Xiao Fan, aku terlalu terbawa suasana malam itu. Kuharap kamu bisa memaafkanku.
Maksudmu tentang apa yang aku katakan tentang Yuanjin? Chen Fan berkata dengan tenang, tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Saya berjalan pulang bersamanya hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Oh, apa kamu cemburu karena Xiao Fan? Lin Vivi mendecak dan berkata, kamu payah, apa kamu tidak percaya pada kakakmu? Jika Xiao Fan benar-benar menginginkannya, dia bisa saja mengambil tindakan terhadapnya beberapa waktu yang lalu. Hosh, ini hanya pembicaraan pria saja. Wu Junji sedikit malu. Pemandian air panas Gunung Wu baru saja menjadi populer baru-baru ini. Semuanya baru di sana, tidak lebih buruk daripada yang ada di dekat kota Jin. Tempat itu dipenuhi orang-orang yang pulang ke rumah untuk festival musim semi sepanjang tahun ini. Saya berhasil mendapatkan 4 tiket, terima kasih kepada salah satu teman saya. Para remaja memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama sebelum kewajiban keluarga mengikat mereka selama festival musim semi. Chen Fan tidak melakukan apapun selain menunggu ibunya kembali ke rumah. Setelah undangan terus-menerus dari teman-temannya, dia dibujuk untuk bergabung dengan mereka. Resor sumber air panas Gunung Wu terletak di antara kota Chuzhou dan kota Tianhe. Ini menjadi tempat atraksi wisata segera. Setelah dibuka, banyak turis dari Jepang dan Korea mengunjungi resor setiap hari. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Menjelang fajar, mereka tiba di Gunung Wu. Karena Wu Junji telah memesan kamar hotel melalui seorang teman, oleh karena itu mereka tidak terburu-buru untuk check-in. Mereka menemukan tempat parkir di tempat parkir hotel dan kemudian berjalan menyeberang jalan untuk makan malam. Gunung Wu adalah kota kuno yang terkenal di wilayah Jiangbei. Banyak bangunan tua dari dinasti Ming dan Qin dilestarikan di kota ini. Penambahan sumber air panas kelas dunia yang baru telah meningkatkan popularitasnya. Sial, banyak sekali orang asing, seru Lin Vivi. Gadis bodoh, jangan dilirik. Sebaiknya kamu membiasakan diri. Wu Junji berkata dengan nada menghina. Siapa yang kamu telepon, bodoh? Lin Weiwei menyipitkan matanya yang lebar dan siap meninju Wu Junji. Wu Junji mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah. Meskipun dia memiliki lidah yang tajam, dia tidak sebanding dengan kekuatan gadis buas Lin Weiwei. Wu Junji kembali menatap Tong San dan bertanya-tanya, Xiao Fan, di mana kamu menemukan pengawal ini? Dia sebesar pemain MMA yang saya lihat di TV. Saat itu, luka Tong San telah sembuh. Selain matanya yang tak bernyawa, dia terlihat sama seperti orang hidup pada umumnya. Namun, kepalanya yang botak mengkilat, tinggi 2 meter 20 cm, kaki dan lengan seukuran tong, dan otot berwarna perunggu yang tampak sekeras logam memberinya sikap berperang yang menjauhkan orang dari tubuhnya yang besar. Ah, kamu sedang membicarakan Tong San. Dia adalah salah satu sepupu jauhku. Dia tidak semuanya ada di sana, dan pamanku ingin aku mengajaknya jalan-jalan. Chen Fan berbohong. Tong San diberi 5 pil arcane, dan oleh karena itu tidak hanya lukanya yang disembuhkan, tetapi pil tersebut juga semakin memperkuat tubuhnya. Begitu Chen Fan menyelesaikan seni pemurnian mayat rahasianya, Tong San akan sama mematikannya dengan seorang Grandmaster. Kau sungguh memalukan, membawa orang aneh berukuran besar itu bersama kami. Yan Xiaobai meringis marah. Kak, setidaknya kau punya tempat untuk mengistirahatkan kakimu. Aku telah duduk di pangkuan orang aneh ini selama ini. Kakinya sangat kurus, aku merasa pantatku akan memar malam ini. Melihat teman-temannya berdebat dengan ringan, mata Chen Fan berbinar gembira. Bukankah adegan ini yang paling dia rindukan selama dia berkultivasi sendirian? Ketika Wu Junji mengajaknya berkencan, dia hanya ragu-ragu beberapa detik sebelum setuju untuk bergabung dengan mereka. Tapi aku suka dia ada di sini. Itu membuat kami terlihat sangat keren. Lin Vivi terkikik. Tong San adalah seorang skinhead yang tingginya lebih dari 2 meter, dan dia menonjol di antara orang kebanyakan sebagai bintang rock di jalanan. Hehe, kita akhirnya bisa bersenang-senang kali ini. Tidak ada yang berani menyusahkan kita saat kita berada di bawah perlindungan sepupu besar kita. Wu Junji tersenyum puas. Mereka menemukan sebuah restoran yang didekorasi dengan gaya tradisional. Namanya adalah Aula Wei Kuan. Teman lokal Wu Junji telah merekomendasikan restoran ini kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa kepala kedai tersebut dulunya adalah ahli dalam menciptakan hidangan Lu Style. Sial, di sini mahal, seru Lin Vivi.
Wu Junji menyenggol Chen Fan dan berkata pelan, Xiao Fan, lihat. Kiri, apa itu? Chen Fan melihat dari balik bahunya dan melihat seorang wanita berkacamata sedang menyeruput semangkuk sup. Separuh wajahnya tersembunyi di balik kacamata besar yang modis, hanya memperlihatkan dagu lancip dan dua bibir kecil dan melengkung. Dari pakaiannya dan sikapnya secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa wanita ini sangat cantik. Mesum, Lin Weiwei mengecam dengan panas. Bukan itu alasanku menatap. Tidakkah menurutmu dia terlihat sangat familiar? Wu Junji membela diri dan bertanya. Akrab, Chen Fan terkejut dengan pertanyaan itu. Ya, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Siapa yang memakai kacamata hitam saat makan? Wajahnya terlihat sangat familiar. Aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Kenapa kamu peduli dengan apa yang dia kenakan saat dia makan? Lin Vivi kembali menyerang anak-anak itu. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Dasar biadab, wanita. Wu Junji membantah dengan pedas. Tapi siapa dia? Kenapa dia terlihat begitu familiar? Wajah Chen Fan menjadi serius saat dia memulai kehendak abadinya. Kehendak abadi miliknya dapat melihat menembus objek, dan oleh karena itu, dia langsung melihat wajah gadis itu. Seperti yang dia duga, dia sangat cantik. Dia berusia akhir 20-an dan memakai riasan yang sangat tipis. Matanya yang berbinar-binar bagaikan mimpi malam berbintang. Dia adalah, Chen Fan berhenti sejenak ketika seorang gadis dari ingatannya yang jauh muncul. Aha, aku tahu siapa dia. Keluar dari sini. Yun Qianqian adalah aktris papan atas. Mengapa dia mengunjungi tempat yang suram seperti itu? Lin Weiwei bertanya dengan ragu. Melihat Yan Xiaobai juga tidak yakin, Wu Junji merasa frustrasi karena tidak ada yang mempercayainya. Namun, Chen Fan tahu bahwa Wu Junji benar. Gadis itu memang Yun Qianqian. Di kehidupan masa lalunya, Chen Fan melihatnya di TV sepanjang waktu. Ketika dia akhirnya menjadi manajer di grup Jin Xiu, dia telah bertemu langsung dengan Yun Qianqian beberapa kali selama jamuan makan. Dia tidak terlalu tertarik berkencan dengan aktris, dan oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Menarik, apa yang dilakukan Yun Qianqian di sini? Ketertarikan Chen Fan terguncang. Dia bisa pergi ke resor kelas dunia manapun yang dia inginkan, mengapa dia memilih Gunung Wu? Tiba-tiba, sekelompok orang memasuki restoran tersebut. Mereka mengamati pelanggan dan kemudian berjalan lurus menuju Yun Qianqian.